Baik, teman-teman sekalian, kita sudah selesai istirahat. Semoga semua sudah lebih segar, sudah ambil kopi, sudah ambil snack, dan kita akan lanjut dengan sesi yang kedua. Kita akan mendengar dari Dr. Wati Longchar, perspektif teolog Asia terkait dengan pandemi COVID-19. Sesi 2 ini akan dimoderatori oleh Pendeta Happy Seviana Undas, yang beliau ada di atau merupakan dosen di STT GKE dan juga merupakan anggota BPD Perwati. Sesi 2 juga akan disampaikan dalam bahasa Inggris dan teman-teman yang ingin mendengar dalam bahasa Indonesia bisa mengklik fitur terjemahan, ada di bagian kanan bawah itu ada gambar bola dunia, di situ boleh diklik ke bahasa Indonesia dan kita dibantu oleh Amadeo dari STT Jakarta untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya persilakan kepada moderator Pendeta Happy untuk memandu acara kita di sesi yang kedua. Silakan, Sis Happy. Thank you, Kak Obe. Good morning and good afternoon for all of us in many different area times. I'm Happy Seviana Undas. Saya Happy Seviana Undas, moderator Anda di sesi ini. Kita akan melanjutkan sesi kedua kita dengan presentasi dari Dr. Wati Longchar. Apakah Dr. Longchar telah bersama kita? Yeah, we hope Dr. Longchar in a good health and Saya harap Dr. Longchar sehat-sehat dan adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menghadirkan Anda di sini. Kita bersyukur karena kita bisa berkumpul secara virtual di ruang Zoom ini dan kita memiliki Dr. Longchar untuk membagikan refleksinya dari konteks India untuk merekonstruksi teologi dalam terang pandemi COVID-19. Saya akan mengingatkan kita semua bahwa jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan, silakan pakai fitur tanya jawab di chat. Peserta bisa menulis pertanyaan di chat room. Anda bisa menanyakan pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris dan Indonesia atau Indonesia. Saya akan membacakan 3 pertanyaan di chat room. Masing-masing bagian dari Q&A akan direspons dulu 3 pertanyaan. Kemudian, saya rasa kita semua tahu Dr. Longchar melalui keterlibatannya dalam setiap kerja-kerja ekumenik. Saya akan memperkenalkan dia juga secara singkat melalui CV-nya. Pendeta Dr. Wati Longchar memperoleh master degree-nya dari United Theological College di Bangalore, India. DTH-nya dari South Asia Theological Research Institute. Spesialisasinya adalah teologi Kristen, teologi sistematika. Bidang ketertarikannya adalah untuk menguatkan pendidikan teologi di gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi. Dan juga dalam bidang bagaimana melakukan riset teologis di Asia. Juga soal pendidikan teologis di Asia. Simposium dan lokakarya tentang isu-isu keadilan. Lalu juga soal teologi disabilitas, teologi transformatif, dan juga pendidikan Kristiani. Dr. Longchar had served many strategical positions in many theological schools or organizations, such as CCA, WCC, ATSEA. Dia bekerja di CCA, ATSEA, Singapore College University, beberapa seminari di Taiwan, Asia Theological Research Institute, program Theological
and Cultures in American Asia, in AM. United States, and etc. Dr. Lanchar has authored 6 books in English, which include Dia telah menulis 6 buku dalam bahasa Inggris, and Transforming Culture. Returning to Mother Earth, He also Transforming Cultures and collected Practice. 40 books Dia juga in menyunting 40 buku in English dalam bahasa Inggris. Kita akan belajar bersama dari presentasi Dr. Lonchar tentang bagaimana membangun teologi di masa pandemi. Dr. Lonchar, Anda memiliki waktu 40 menit untuk presentasi Anda. Dan saya akan terus mengingatkan Anda tentang batas waktu Anda. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyambut Dr. Lonchar. Silakan presentasi Dr. Lonchar. Introduction. Terima kasih atas introduksinya dan juga memberikan saya privilege Since 2001. Yeah, so this is my 20 years sejak 2001. associating with the Indonesian Ini tahun ke-20. colleges, and I'm very happy every time I encounter. Saya sangat senang ketika saya bertemu dengan Anda. Saya selalu mendapatkan hal-hal baru. Saya akan membatasi presentasi saya, tapi Anda harus mengingatkan saya kapan harus berhenti, karena saya seringkali melewati batas waktu saya. Yes, we can see. Yeah. So I have retitled little bit of. Saya mengganti judul presentasi saya. Saya nggak tahu kenapa ini stuck. Slide-nya stuck. Maybe. Yeah. So I have retitled. Saya telah mengganti judul saya. Like this, rethinking Asian theology in the context of COVID-19 in beyond. Memikirkan kembali teologi Asia dalam konteks COVID-19. Inilah pertama kalinya ada satu virus yang membuat satu dunia lockdown dan kemudian membawa kepada kita krisis kesehatan dan juga krisis-krisis lainnya. Bahkan ada kebingungan tentang bagaimana harus menguburkan atau mengkremasi jenazah-jenazah yang meninggal karena COVID-19. Pertama kali dalam sejarah dunia, kita mengalami krisis oksigen. Kita mengalami juga krisis makanan. Saya mulai dengan 2 kutipan ini. Dengan cara yang sama, virus corona telah masuk ke dalam tubuh manusia dan memperparah penyakit-penyakit yang sudah ada. Virus corona juga telah masuk ke banyak negara dan masyarakat dan menambah parah infirmitas atau penyakit struktural dan juga penyakit-penyakit lainnya. Penyakit struktural apa yang harus direspons oleh teologi Asia? COVID-19 adalah krisis kesehatan yang terjadi sekali dalam sejarah. Tapi ini juga memberikan kepada kita kesempatan untuk membangun kembali dunia kita bagi anak-anak kita yang akan mewarisi dunia ini. Apakah teologi Asia harus memberikan prioritas pada konteks pasca COVID? Saya mau fokus pada 4 isu. Pertama, soal apakah tema utama dari teologi Asia sebelum pandemi COVID-19? Kemudian apa area-area baru
dalam COVID-19 yang menantang teolog-teolog Asia untuk meninjau kembali teologi. Di mana kita telah gagal? Apa yang dipaksakan oleh COVID-19 untuk kita lakukan? Saya juga akan fokus pada kita harus mengartikulasikan sebuah teologi yang kita bisa sebut sebagai home theology. Apakah Anda bisa mencerna dari COVID-19? Suatu kemungkinan untuk membangun home theology. Apa saja tantangan-tantangan baru yang harus kita hadapi dalam pendidikan teologi kita? Suara-suara dari Asia. Konteks itu adalah faktor yang penting dalam berteologi di Asia. Konteks itu tidak sama, berbeda-beda. Berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Bahkan di Indonesia sendiri ada banyak konteks. Sehingga perbedaan konteks tidak hanya terlihat pada negara yang berbeda, namun di satu negara pun juga ada konteks yang berbeda-beda juga. Konteks itu juga tidak terjadi secara otomatis. Konteks itu juga suatu hal yang diciptakan secara sengaja, bahkan seringkali. Konteks itu diciptakan oleh mereka yang menjadi penindas atau mereka yang ditindas. Sistemik dan terinstitusionalisasi. Konteks itu sangat-sangat terstruktur rapi dan dibenarkan atau mendapatkan pembenaran agama dan tradisi. Suatu konteks opresif tidak bisa dipertahankan tanpa pembenaran dari agama. Hegemoni imperium harus dijustifikasi oleh agama. Ada banyak lapisan marginalisasi yang berbeda setiap orang. Ada realitas deprivasi atau kekurangan atau marginalisasi bagi setiap kelas, kasta, ras, lalu juga kita menghadapi patriarki dan juga etnosentrisme, dan semuanya ini terkoneksi satu sama lain dan menghasilkan lapisan-lapisan penderitaan atau lapisan-lapisan marginalisasi. Nah, pertanyaannya adalah dari konteks mana atau siapa teolog Asia itu harus merekonstruksi teologinya? Kita mulai dari orang kaya atau kita mulai dari orang-orang yang paling miskin? Apakah kita harus memakai lensa orang kaya atau perspektif orang miskin? Atau perspektif para korban? Hal ini yang harus kita putuskan. Dan dalam lapisan-lapisan marginalisasi ini, kita punya banyak sekali respons. Saya tidak akan melakukan interfaith theology, meskipun Asia juga memberikan banyak kontribusi di area itu, atau ekoteologi, atau teologi rakyat, atau teologi kebebasan. Tapi saya mau fokus pada kontekstual issues, isu-isu kontekstual ini. Dengan munculnya teologi pembebasan di Amerika Latin dan teologi hitam di Amerika Serikat, teologi Asia sangat dipengaruhi oleh teologi pembebasan dari tahun-tahun 80-an. Teologi rakyat dibentuk sebagai ada teologi Dalit, teologi feminis, ada teologi Minjung, melawan diktator politik, LGBTIQ teologi, melawan patriarki, teologi rakyat melawan underdevelopment dan juga melawan kapitalisme, dan ini terus berkembang di tahun-tahun terakhir ini, belakangan ini. So, Asian theological position. Posisi teologis Asia. Waktu kita mengatakan margin atau pinggiran,
atau komunitas yang rapuh. Itu artinya orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam struktur kekuasaan. Orang-orang yang di luar struktur kekuasaan, di luar struktur ekonomi, di luar struktur keagamaan. Orang-orang miskin, mereka yang ada di pinggiran. Mereka yang di-stigma dan dieksklusi, dijauhkan. Masalahnya bukan pada komunitas rapuh di Asia, tapi siapa dan apa yang menstigmatisasi dan mengeksklusi mereka, itulah masalahnya. Karena penindasan itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada konteks, ada sejarahnya. Kita mewarisi kondisi dunia yang telah seperti ini berabad-abad sebelumnya, yang penuh penindasan. Dan seringkali kita melihat isu-isu marginal ini justru dari perspektif orang-orang yang kaya dan berada, bukan dari orang-orang itu sendiri yang termarginalisasi. Sehingga ada penolakan terhadap marginalisasi, tidak ada pengakuan bahwa ada situasi marginalisasi. Dan orang hidup terus-menerus di luar struktur kekuasaan. Ini adalah ketidakadilan yang sangat kontras sangat kontras dengan ajaran Alkitab. Manusia menciptakan marginalisasi. Sudahkah kita merespons isu marginalisasi ini dari perspektif orang-orang marginal atau dari kacamata orang-orang yang berada? Teologi kita selama ini perlu dites dari pengalaman COVID-19. Kenapa melalui COVID-19? The analysis of Asian theology will miss the target group if we analyze from the perspective of the rich and the oppressor. All our policies, semua kebijakan kita, struktur sosial kita harus dinilai dari seberapa jauh dampaknya atau keuntungnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuatan, dan para orang-orang minoritas. Kita harus melihat diri kita, menilai diri kita dan sejarah kita dengan kacamata para korban, kata Johann Baptist Metz. Allah berada bersama orang-orang yang marginal, tidak bersama dengan orang-orang yang memanipulasi sejarah dan realitas. Inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus terjadi di lokasi marginal. Yesus tidak lahir di istana, tapi di kandang domba, di palungan, di tempat yang tidak terlindungi, tempat yang rapuh. Dan di saat dia lahir, orang yang berkumpul bersama dia adalah orang-orang yang berada di luar struktur kekuasaan. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan politik, tidak punya otoritas keagamaan, perempuan, anak-anak, orang-orang miskin, para gembala, orang-orang yang tidak punya tanah, orang-orang yang tidak punya perlindungan hukum, orang-orang kaya, bahkan orang-orang kaya tidak mau membeli susu ataupun sayur dari orang-orang seperti ini. Lalu orang-orang asing dari timur yang menolak untuk dikendalikan oleh kewajiban imperium. Untuk mendengarkan suara Tuhan, kita harus mendengarkan kesaksian, suka, duka, dan juga penderitaan dari orang-orang yang berada di luar struktur kekuasaan. Adalah tangisan orang-orang marginal yang juga di-embrace oleh Allah sebagai tangisan Allah juga. Marginalitas adalah tempat atau lokasi di mana kita bisa mendisernisasi atau mencerna makna daripada harapan yang akan datang. Ada 3 pertanyaan yang saya akan bahas. Pertama,
Apakah sistem kesehatan perawatan di Asia itu cukup memadai di Asia? Jawabannya tidak. Pelayanan kesehatan di Asia sangat tidak bisa diakses bagi orang-orang miskin, bagi kaum pekerja, dan bagi para buruh migran yang merupakan mesin ekonomi. Justru mereka yang dianggap sebagai beban. Rumah sakit di negara-negara telah menjadi industri besar now yang mengambil keuntungan dari keresahan masyarakat. Oksigen adalah mata uang baru di India dan mungkin di Myanmar dan juga mungkin di Indonesia. Banyak politisi, banyak jurnalis, banyak pengacara, kaum elit di India tweeting di Twitter memohon agar tempat di rumah sakit dan juga tabung oksigen bisa ditambah. Pasar gelap tabung oksigen juga sedang booming. Mesin saturasi oksigen dan juga obat-obatan sangat susah untuk didapatkan. Tempat tidur tidak tersedia di rumah sakit. Dokter dan tim medis sedang sangat-sangat overloaded. Tidak ada bangsal. Ada bangsal yang bahkan tidak ada stafnya. Orang-orang mati di koridor rumah sakit. Orang-orang meninggal di jalan-jalan, di rel kereta api. Krematorium di Delhi, di India tidak ada kayu bakar. Bahkan Departemen Kehutanan telah memberikan izin untuk menebang pohon secara terpaksa. Taman-taman dan juga parkiran mobil itu sudah menjadi tempat perawatan pasien COVID. Without health issues of the poor. As I have told you, health care is no longer affordable, no longer service to humanity. So much of fake medicine, black marketing. Vaksin palsu, pasar gelap oksigen, tempat tidur di rumah sakit yang berkurang, sindikat penjualan organ ilegal telah mengekspos sebetapa korupnya sistem pelayanan kesehatan kita. Dan kita sayangnya sebagai teolog Asia sangat-sangat minimal kita merespons isu kesehatan. Apa yang kita lakukan hari ini, kita banyak bicara soal hospitalitas Asia, pendampingan komunitas. Tapi nilai-nilai ini hilang sekejap saat orang menghadapi ketakutan, kecemasan, rasa sakit, kehilangan, ketidakpastian yang dipicu oleh COVID-19. Orang yang dites positif mendapatkan stigma masyarakat, dianggap tidak boleh dipegang gara-gara jijik, dihina, dan juga dihakimi. Suatu hari tahun 70-an ada pasangan yang naik ada orang yang naik ke kereta dan mereka dites positif. Have died not because of the virus but because of the fear. Banyak orang mati bahkan bukan karena virus COVID tapi karena ketakutan. Dan gereja seakan tidak punya pusat konseling untuk merespons ini. Kita belum secara maksimal merespons isu kesehatan dalam pelayanan kita. Apa artinya bagi berteologi di Asia? Di mana teologi solidaritas itu? Di mana teologi kasih? Di mana teologi belas kasihan dan solidaritas? Pertanyaan kedua, apakah
keamanan pangan, kedaulatan pangan sudah cukup? Tidak. Banyak orang mati karena kelaparan, karena lockdown. Kemiskinan menjadi tema utama di dalam teologi Asia. Isu seperti keadilan ekonomi, pembebasan, Allah bagi orang miskin, dan lain sebagainya mendominasi diskursus teologi Asia. Tapi COVID-19 telah mengekspos bahwa konsep market ekonomi tidak bisa melindungi orang-orang di kala bencana terjadi. Dan kita belum punya visi alternatif, kita belum punya cara hidup alternatif, penghidupan atau pekerjaan alternatif. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin di banyak negara. Orang miskin mengalami pemiskinan, kelaparan, dan ketiadaan pekerjaan. Jadi Anda lihat masalah pengangguran meningkat. Semua ini berkontribusi pada situasi yang semakin parah dari Asia. Pertanyaan ketiga, apakah teologi ekologis kita telah berbuat banyak untuk merespons sifat ketamakan manusia? Tidak. Kita belum sepenuhnya men-challenge kapitalisme dan konsumerisme. Siapa yang bertanggung jawab terhadap perusakan lingkungan yang masif ini? Overpopulasi atau overkonsumsi? Kemiskinan mengakibatkan perusakan lingkungan atau perusakan lingkungan menyebabkan kemiskinan. Apakah perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kelaparan atau kemalasan yang menyebabkan kelaparan di antara orang? Apakah korporat atau binatang seperti kelelawar yang menyebabkan kesehatan? Apakah yang kaya atau yang miskin yang menciptakan marginalisasi? Ini pertanyaan-pertanyaan sulit, saudara. Satu persen orang-orang kaya dunia bertanggung jawab terhadap polusi yang parah, polusi karbon yang parah. Daripada 3,1 miliar orang yang tergolong masyarakat miskin. Kita telah mengeksploitasi alam dan akhirnya kita mengakibatkan kondisi iklim yang tidak stabil. Ketika teologi Kristen mengatakan bahwa Allah berada di luar ciptaan, COVID-19 justru menantang kita untuk mengubah itu dengan memberikan pernyataan sebaliknya bahwa Allah justru ada dan hadir dalam ciptaan. Dan kita juga ditantang, didorong untuk memikirkan suatu cara hidup yang lebih bersahabat secara ekologis bagi sesama manusia dan juga bagi planet kita. Community transformation over individual freedom. Relationality or interconnection between all living beings. Simple functional over luxury. Need-based lifestyle in sharing of resources. A respectful and reciprocal attitude to sikap yang penuh hormat dan timbal balik dalam penggunaan sumber daya alam. Pembagian merata dari harta. Homecoming theology. Kita perlu mengartikulasikan teologi homecoming, kembali ke rumah, untuk merelevankan teologi kita. Tidak ada pembebasan di tanah yang asing. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan pembebasan di tanah asing.
Jadi jangan keluar dari tanahmu, dari daerahmu untuk mencari pembebasan. When you return to your homeland, come home, Pulanglah, Mother Earth will feed you. Encourage people bumi akan memberimu makan. just like the prophet in the exile. Seperti People to go home. sang nabi di pembuangan yang mendorong orang untuk kembali ke tanah perjanjian. Our people to come home. Kenapa Allah ingin agar kita kembali ke rumah? God wants people to be at home. Tuhan ingin agar orang berada di rumah. Exodus even. Ini yang kita lihat dalam Exodus, Keluaran. People crying for Allah memanggil bangsa Israel untuk pulang ke rumah. see people crying in the slavery context. Did we not read this one? People can live as free people and build a nation. Orang bisa hidup sebagai orang-orang merdeka dan membangun bangsa dengan identitas mereka hanya ketika mereka tertanam dalam tanah mereka, homeland mereka. Allah membawa mereka keluar dari perbudakan karena Allah ingin agar mereka memulai kembali hidup mereka. Bisakah kita membandingkan peristiwa di Keluaran ini dengan migrasi atau perpindahan orang karena COVID-19? Tidak hanya Israel, bangsa Israel, tapi Allah telah membebaskan banyak bangsa juga. Perbudakan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Allah ingin kita hidup sebagai orang merdeka dengan harga diri dan identitas kita. Oleh karenanya Allah membawa kembali orang-orang Israel pulang dari Persia dan dari Babilonia di zaman yang berbeda. Allah, kata James Cone, adalah Allah pembebasan. Allah juga akan membawa pulang pekerja-pekerja migran. Kenapa kita hidup dalam perbudakan di kota-kota? COVID-19 menantang kita untuk memprioritaskan transformasi pedesaan. Dunia yang sehat tidak mungkin terjadi tanpa ada pembangunan berkelanjutan di konteks urban dan konteks rural atau pedesaan. COVID itu telah menunjukkan bagi kita bahwa masa depan peradaban manusia itu ada di pedesaan, bukan di kota metropolitan. Allah ingin mendirikan suatu tatanan dunia baru dengan cara mengembalikan para pekerja migran ke desa-desa. Allah telah membawa kembali mereka agar mereka bisa membangun kembali hidup mereka. COVID-19 membuka kesempatan untuk memulai kembali permulaan baru. Kita butuh makanan, butuh rumah, butuh pekerjaan untuk hidup. Dan beberapa dari kita tidak punya tanah untuk dikelola, ditanam. Kalau kita tidak peduli pada mereka, justru kita akan menambah parah masalah. Dan karena ada kemiskinan, maka mereka akan terlibat dalam narkoba, penyalahgunaan narkoba, lalu juga ini akan menyebabkan keresahan sosial, dan kemudian pekerja seks yang komersial, atau komersialisasi dari pekerjaan seks. Apa yang harus kita lakukan untuk merespons isu ini? Apakah pekerjaan karitatif cukup? Kita butuh teologi keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. COVID mendorong kita untuk
semakin membutuhkan teologi yang mengafirmasi pentingnya tanah dan penciptaan dan creation dan ciptaan. COVID menantang kita untuk keluar dari tembok-tembok gerejawi, dari kenyamanan kita di gereja. Sekarang kita tidak bisa ibadah di gereja. Keluarlah dari gereja dan pulanglah ke rumahmu. Pulanglah ke marketplace. Karena gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. The church become vibrant when we build the whole people of God. Therefore, we need to create an inclusive Kita harus menciptakan gereja inklusif, di mana semua diperlakukan secara adil dan setara. Namun sekarang kita hanya melihat yang terlibat dalam gereja hanyalah ketenaran, lalu uang, dan gereja tidak punya tempat lagi untuk kemanusiaan. COVID menantang kita untuk melakukan teologi cinta kasih, dan itu tidak hanya muncul dalam kata, namun dalam tindakan, dalam aksi. About justice, love, care, and solidarity. COVID-19 challenged us to work towards a trans-religious Christian witness for the common future. Penyaksian Kristiani juga perlu bercorak transreligius. Karena COVID ini telah menunjukkan bahwa ada realitas eksklusi, penolakan, stigmatisasi terhadap mereka yang rapuh. Dan bagaimana kita harus merespons ini? Akan butuh bertahun-tahun untuk kita sebagai komunitas pulih dari keadaan ini. Langkah-langkah apa yang harus diambil bagi komunitas vulnerable, komunitas rapuh yang juga diciptakan dalam gambar Allah. Dan inilah kesempatan bagi teologi Asia untuk mengadopsi dan menghidupi panggilan profetis ini. Kita harus bangkit dan mulai proaktif merespons isu korupsi, ketidakadilan, ketidaksetaraan di negara-negara kita masing-masing. COVID menantang kita untuk fokus pada pelayanan pemulihan. COVID juga meminta kita, mendorong kita pada solusi-solusi karitatif yang berdampak pendek, tapi kita harus terlibat dalam memikirkan bagaimana kita bisa melakukan diakonia dengan solusi-solusi yang lebih luas lagi dan transformatif. Gaining political and economic rights, it involves justice and respect for all life. Rights to ownership of. Kita harus memberikan kembali hak kepemilikan tanah kepada orang-orang indigenous, orang-orang asli yang wilayahnya itu diambil secara paksa oleh para penjajah. Nah, sekarang implikasinya apa dalam hal pendidikan teologi? Pendidikan teologi itu sangat-sangat dipenuhi dengan kurikulum yang berbasis Eropa dan Amerika Serikat. Para teolognya juga orang kulit putih, laki-laki, orang bule begitu. Dan tidak ada suara-suara margin, tidak ada suara-suara orang non kulit putih. Ini kata Kopuilan. Dan sayangnya teologi standar normatifnya ditentukan oleh orang-orang ini, orang-orang kulit putih, laki-laki, Eropa, Amerika.
Dan sekarang kita sangat-sangat tidak senang dengan teologi yang kita peroleh atau kita warisi di Asia dari Eropa. Kita harus ingat bahwa konteks Barat bukanlah konteks kita. Oleh karena itu, izinkanlah kita untuk belajar dengan cara yang berbeda. Biarlah kita tidak mengcopy begitu saja teologi Barat dan mempaste-nya di konteks Asia. Sehingga kita bukan lagi orang yang mewarisi teologi asing, ya kan? Bukan lagi job seekers di tempat asing, tapi job creators di tempat kita. Kita melihat korupsi, pengangguran, dan lain sebagainya. Migrasi, urbanisasi orang muda ke kota dari desa. Saya rasa ini juga terjadi di Indonesia ya. Orang-orang muda di desa ke kota. Kenapa kita harus menghadapi situasi ini? Apakah sistem pendidikan sekarang merespons masalah ini? Bagaimana? Dan dalam cara apa? Seperti apa? Sistem pendidikan sekarang harus kita salahkan karena para murid tidak dilibatkan dalam berpikir secara kritis dan juga menganalisis dari perspektif margin. Mayoritas mahasiswa teologi datang dari desa. STT itu ada untuk memperlengkapi orang-orang untuk melayani orang miskin yang tidak punya kekuasaan dan mereka yang dieksploitasi dan diabaikan. Tapi banyak sekali lulusan STT yang tidak tertarik untuk melayani di daerah-daerah. Dan anehnya, lulusan teologi yang tidak bisa melayani di konteks urban atau konteks kerah putih atau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baik, ya kan? Itu dipandang rendah sebagai incapable dan tidak kompeten. Dan ini semua kita lihat sebagai residu-residu neoliberal, kapitalisme, dan juga ideologi modern yang mendominasi orang-orang yang di Asia ini. Ya. In non-formal forms of ecclesia, NGO, school, in the urban places are manifestation of urban bias theological education. We can say that theological education and Christian ministry are becoming in. Kita bisa lihat bahwa STT dan juga pelayanan Kristen itu sangat-sangat elitis, begitu ya. Kita mendidik para mahasiswa, para seminarian 4 tahun, 5 tahun, bukan untuk kembali ke daerah mereka. Kita harus mendorong orang untuk bisa melayani orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang dieksploitasi. Bagi saya ini sangat-sangat skandal ya. Jika orang dikirim ke desa atau daerah, seorang pendeta dikirim pelayanan ke desa tanpa pengetahuan memadai tentang bagaimana mengelola komunitas, mengelola masyarakat, tanpa pemahaman soal pertanian, skill-skill pertanian, tanpa keterampilan pertanian, tanpa juga pengetahuan tentang sistem kesehatan. Relegated as primitive and not important for economic pursuit. So we need to rethink. Kita perlu memikirkan kembali penekanan-penekanan misiologis kita. Kita perlu menekankan pentingnya masalah ekonomi, kesehatan, dan tidak hanya bicara soal memenangkan jiwa. Kita perlu bicara soal pelayanan pemulihan, bicara soal agrikultura, bicara soal pembangunan desa, bicara merespons korupsi.
bicara tentang sistem ekonomi yang tidak adil. Disinilah kita perlu mengembangkan teologi solidaritas, sharing atau berbagi, dan juga tentang keadilan. Kita perlu mendorong orang untuk suka pada pembangunan yang ramah lingkungan. Spiritualitas ekologis, keadilan ekologis mulai harus ditanamkan di gereja, bukan mendorong pada konsumerisme. Teologi berbasis komunitas, memahami dan menghayati peran kita sebagai bagian dari keseluruhan ciptaan Allah. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Pendidikan teologi harus meningkatkan kapasitas lulusan untuk melayani tidak hanya di gereja sebagai pendeta, tapi juga di dalam kerja-kerja berbasis komunitas. Dengan demikian, kekristenan akan menjadi suatu daya bagi pembangunan suatu bangsa dan negara. Ini akan membuka peluang-peluang bagi para lulusan untuk bekerja di bidang-bidang community development, tidak hanya sebagai pendeta, pengkhotbah. Perubahan ini hanya mungkin ketika pendidikan teologi diletakkan dalam konteks perspektif margin. Disinilah pendidikan teologi harus mengambil langkah yang berani dan berkeinginan kuat untuk membuat perbedaan di tengah masyarakat. Dan dengan demikian kita bisa mengganti atau meredress teologi Asia di tengah konteks pandemi. Terima kasih banyak. Saya rasa ini sudah mendekati waktu makan siang kita, jadi makanan sudah ada, paling tidak di slide yang Anda bisa lihat sini. Ada salad dan teman-temannya. Ibu Happy, are you there? Yeah, I have finished my I'm presentation. sorry because I have some problem in my device. So in the rejoin, I'm still participant and cannot unmute myself. Okay. Very insightful presentation, Dr. Lonchar. And during your presentation, we have many questions filled the chat room. So in this Pertanyaan. first term, I will read all 3 questions. Saya akan membacakan 3 pertanyaan pertama bagi Anda. The first question Pertanyaan pertama adalah is from Robinson Simanungkalit. dari Robinson Simanungkalit. Pertanyaannya adalah, Dr. Wati Lonchar, as the Dr. Lonchar sebagai inisiator dari Indigenous Theology, rekonstruksi teologi seperti apa yang Anda tawarkan bagi konteks penderitaan orang-orang yang terdampak COVID-19, terutama di Asia dan Indonesia? Kedua, dari Darmanto, STT Nazaren Indonesia, dia menulis, gereja peduli pada orang marginal, tapi selama masa COVID, gereja dan jemaat secara umum mengalami kondisi-kondisi sukar dan berada di posisi marginal juga. Bagaimana kita sebagai gereja bisa merespons isu ini? Dan yang ketiga dari Martinus Ngabalin dari STT GPI Fakfak, pelayanan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan karena COVID di Papua. Telah mendorong gereja di Papua untuk mendorong jemaat untuk terlibat dalam pelayanan diakonia. Namun disadari bahwa belum ada kesadaran untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Saya akan menempatkan 3 pertanyaan ini dalam satu framework. Saya rasa COVID telah menantang kita dalam 2 hal. 1, untuk bertindak secara cepat.
to plan for a long-term action. Merencanakan aksi yang cepat, yang jangka panjang dampaknya. Dalam situasi darurat, kita harus mobilisasi setiap sumber daya yang kita miliki. Kita telah mengumpulkan uang yang diberikan jemaat. Kita telah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Beberapa gereja telah membentuk pusat penanganan COVID, mendonasi oksigen. Ini semua resources, sumber-sumber yang kita miliki dan kita bisa sediakan. Jadi kita telah melakukan banyak pekerjaan untuk merespons situasi ini. Sekarang apa? Pasti pekerjaan darurat ini akan berakhir. COVID akan berakhir. Tapi dampaknya akan sangat luas dan sangat panjang bagi komunitas marginal. Karena mereka telah kehilangan pekerjaan. Mereka tidak ada makanan. Orang-orang terkasih mereka telah meninggal, anak-anak mereka meninggal karena COVID. Dan mereka terus tinggal dalam ketakutan, dalam isolasi. Ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Sehingga emergency work tidak akan berguna lagi di masa depan itu. Emergency work saja tidak cukup. Tapi butuh pendampingan bersama mereka, menolong mereka, membantu mereka. Menyediakan sumber-sumber yang baik bagi mereka untuk survive. Distribusi dari sumber-sumber daya harus dilakukan, dan gereja tidak hanya bertugas berkhotbah, tetapi hadir bersama mereka yang terdampak, menghadirkan diri dengan mereka. Oleh karena itu saya katakan kita perlu memfokuskan rekonstruksi teologis kita pada konteks marginalitas. Pahami konteks Anda. Kalau mereka butuh makanan, atau mereka kehilangan pekerjaan mereka, itulah maka saya sebutkan berulang-ulang kenapa kita harus kembali ke kota. Kita punya tanah. Tanah itu akan memberikan kita makan. Kita perlu mengembangkan pendidikan yang berbasis keterampilan. Can be a sustaining, community development. This is what I would say. I'm just putting it. Ini jawaban saya. Saya hanya menempatkan semuanya dalam satu framework dan saya menjawab satu untuk semuanya karena semuanya itu terkait sebetulnya. Terima kasih Dr. Longchar. Ada 3 pertanyaan lagi dan pertanyaan 1 dan 2. Lebih bersifat refleksi ya. Dari Pendeta Daniel Bonar dari HKI. Terkait dengan COVID-19, teologi Kristen dan agama lain juga. Is God unable to restore? Apakah banyak orang bertanya, apakah Allah tidak bisa mengatasi COVID? Its congregation so that the congregation is no longer in fear of facing this pandemic. The congregation is no longer just silent, but they testify, they participate in preaching the gospel, proclaiming God's goodness by diacon's actions. This is what every church denomination should move and do action for now.
The second is from Aniati Dangamesa STT. Yang kedua dari STT-GKS Aniati. Pandemi ini membuat orang berempati satu sama lain, tapi pada saat yang sama membuat orang memiliki attitude individualisme. Oleh karenanya, gereja perlu menyuarakan suara kenabiannya sehingga semua orang bisa punya sifat yang berempati. Pasti mulai dari para pelayan Tuhan, pendeta. Acts of love that will allow us to get out of suffering. One of which is caused by this pandemic situation. And the Dan juga ketiga dari pertemuan STT AS Medan. Ada 3 pertanyaan dari dia. Menarik untuk mengaitkan pertanyaan tentang bencana alam. Bencana baik alam maupun non-alam. Saya butuh klarifikasi apakah COVID-19 ini, apakah COVID ini adalah dampak dari ketidakadilan ekologis? Apakah tinggal di rumah itu, stay at home, itu the language of violence or oppression for workers in the industrial sector, transportation and others who get daily and weekly wages need a more precise solution. And the third, we must think humanly. Kita harus berpikir secara manusiawi dan tidak berpikir seperti Tuhan. Kita harus melihat diri kita sebagai manusia di hadapan Allah. Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia. Sebagai manusia, kita harus memandang bahwa bangun pagi aja udah bersyukur dan itu sudah jadi berkat dari Tuhan. Saya rasa pertanyaan ini complementary, I would say. Pertanyaan pelengkap ya ini ya, kurang lebih ya. Sehingga saya nggak usah respon semuanya. Tapi ya, COVID ini telah so many preachers have come up. 666. Oh. Kita seringkali mengkhotbahkan Tuhan sebagai Tuhan yang pemarah, tapi bukan Tuhan sebagai Tuhan yang penyayang. Jadi kita mendominasikan khotbah kita dengan gambaran-gambaran Allah seperti itu. Do you not hear what people are talking? I said, what? COVID vaccine is 666, he said. Banyak yang bahkan mengatakan bahwa COVID-19 itu vaksinnya itu 666, antikris. Ini konspirasi. Lalu saya bilang, apakah Anda tidak percaya Tuhan? Apakah 666 itu lebih kuat daripada Yesus? Don't worry. But that is the normal people understanding. Itu banyak orang yang berpikir kayak gitu loh. Bingung nggak tuh? Karena kita terlalu banyak mengkhotbahkan tentang ketakutan. Karena kita harus bertobat dari ini. Bertobat dari mengkhotbahkan teologi yang ngaco. Kita harus mengkhotbahkan tentang Allah yang penuh kasih. Dan tidak lagi memandang penderitaan sebagai hukuman dari Tuhan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Yesus juga menderita kok. Kalau kita mau mengkaitkan iman dan di masa COVID ini. Jadi bukan karena orang kurang iman ini terjadi, penderitaan terjadi. Itu teologi yang ngaco. Yesus sendiri
melewati masa yang sukar. Itu adalah bagian dari kehidupan Yesus, dan kita harus juga menerima bahwa penderitaan juga bagian dari kehidupan kita. Environmental degradation that COVID has. Apakah COVID itu terjadi karena perusahaan alam? Saya rasa ya. COVID saya rasa satu virus atau penyakit yang disebabkan karena perusahaan alam juga. Pandemic, and I would say that many scientists, many articles are coming up that it is because of the over exploitation of the natural resources that COVID has resurged in the different forms. I think this is well established now findings. Of course, some are saying that it is also invented, developed. Banyak orang yang bilang COVID ini diciptakan. There are different viruses that are emerging in different contexts, adapting to different environments. So this cannot also be denied and roll out. I think UN also has clearly mentioned about. PBB juga punya gambaran soal itu. Yes, it is punishment for the poor people. Those who are just in the mouth, stay at home for 1 month, 2 months. It's too much. It is like a killing. Tinggal di rumah 1 bulan, 2 bulan tuh too much, berlebihan. Saya setuju. Ini salah satu problem. Tapi saya sangat senang waktu orang kembali ke rumah, mereka memperoleh tanah. Waktu pengungsi datang ke India, orang diberikan tanah untuk mereka kultivasi. When they were not allowed to work, they were given land. And then land. Sehingga waktu orang pulang ke rumah dan tidak bisa kerja di kantor, mereka akan mendapatkan tanah. Minta mereka untuk tinggal di rumah. Mereka harus mengkultivasi tanah mereka. I can't cultivate, but every day, almost every day, I get the food supply from the online. Hampir setiap hari. Some people are getting rich, very, very rich during this COVID time. Orang banyak yang makin kaya gara-gara COVID ini, di masa COVID ini. Everything is spent before the month is over. So I think for the poor, Saya rasa untuk orang miskin, memberikan dan mengizinkan orang untuk menggarap tanah mereka adalah salah satu solusi. Kita masih ada banyak pertanyaan di sini. Kita akan lanjut dari Pendeta Novita Heru Rosa Surbakti dari Perwati Karo. Katanya, apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi gereja-gereja di daerah terpencil atau desa-desa untuk membuka diri mereka untuk survive dan menghadapi pandemi ini, dan tidak hanya menunggu pertolongan dari pihak lain. Kemudian dari Florida, Christian University UKAW, di Indonesia dan bahkan di Asia, masalah atau fenomena mortalitas atau tingkat kematian sangat tinggi. Fenomena ini disebabkan karena krisis ekonomi dan juga kesehatan. Di masa pandemi COVID ini, orang
kehilangan pekerjaan mereka, situasi ekonomi sangat-sangat terbatas, dan juga tempat tidur rumah sakit juga sangat-sangat menurun ketersediaannya. Masalah ini akhirnya melahirkan tingkat kematian yang tinggi di antara para ibu dan anak-anak. Are unable to take care of their wombs and babies properly. Ini berdampak pada ibu-ibu yang tidak bisa akhirnya menjaga anak-anak mereka dan juga memelihara kandungan mereka. Sejauh mana gereja telah memperhatikan isu tingkat kematian yang tinggi di antara para ibu dan anak-anak, karena ibu itu memberi hidup dan juga anak-anak itu generasi selanjutnya. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Kemudian ada dari Pardamuan STT Abdi Sabda. Dari It is interesting that Mr. Charles study of corruption in Asia is very interesting. In Indonesia, we see that the COVID-19 saya rasa studi tentang korupsi di Asia sangat-sangat menarik. Not only to rulers and dignitaries, but also those engaged in business or trade. COVID-19 is the most fertile and profitable business field for capitalists. Itu suka dibisnisin bagi para kapitalis. Dan ini adalah tantangan terbesar dalam menghadapi COVID-19. Banyak orang mengambil keuntungan dari COVID. Pertanyaannya baik. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat pedesaan? Makanya saya bilang ini sangat skandal untuk mengirimkan pendeta ke daerah pedalaman atau desa-desa tanpa pengetahuan yang memadai, keterampilan yang memadai. Saya di Taiwan dulu. Saya sangat terkejut melihat seorang pendeta disabled dengan disabilitas. Dia memulai sebuah yayasan yang namanya Bonum Foundation. Anda bisa cek websitenya. Dia bisa menciptakan 99 pekerjaan full time, penuh waktu, 44 pekerjaan paruh waktu. Pendeta ini mampu mentransformasi komunitas ini. Dan dia bisa mengerjakan segala sesuatunya ini dengan sangat baik, memukau. Kita harus mengizinkan atau membuka diri kita, atau membuka tanah kita, sungai kita, untuk memproduksi makanan yang cukup. Oleh karenanya, para pendeta, ya kita banyak belajar tentang teologi Barat, pemikir Barat, tapi bagaimana kita membangun komunitas pedesaan tanpa skill, tanpa keterampilan? Mayoritas orang-orang populasi ya tinggal di kota-kota besar. Padahal tanah berlimpah di desa-desa itu ditinggalkan. Oleh karenanya, kita harus kembali, kita harus pulang. Ini seperti Allah memanggil kita untuk kembali meredistribusi populasi kita. COVID mulai di kota loh, jangan salah. COVID itu terjadi pertama-tamanya di kota, Wuhan, kota besar. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk kita kembali ke desa dan membangun teologi Asia yang menekankan atau menitik beratkan pada pembangunan desa atau pembangunan rural. Keterampilan-keterampilan ini yang harus dimiliki oleh para pendeta. Bukan hanya intelektual akademik, bukan hanya kemampuan berkhotbah, tapi kita harus bisa menjadi community developers, membangun komunitas.
Inilah yang saya lihat. Mengapa kita harus punya? Kenapa ada pengangguran? Padahal ada pekerjaan yang lapangan kerja yang memadai. Jika kita tidak terpusat di kota. Oleh karena kita jangan hanya menjadi job seekers atau pencari kerja di kota-kota besar, tapi kita harus bisa menjadi pencipta lapangan kerja di mana? Wilayahnya di desa-desa, di daerah-daerah. Yes, corruption everywhere in India. Organs are Korupsi di mana-mana. if you are okay, next day you are already dead, and then if you check kidney, heart, everything is taken out. It's become a lucrative industry. Dan ini menjadi industri yang menguntungkan bagi farmasi, bagi rumah sakit. Keadaan-keadaan yang sakit ini menjadi industri menguntungkan bagi Vaskes. Orang-orang kaya korupsi dan juga korupsi di sektor ekonomi, sektor politik itu sangat berlebihan. Dan kita telah menyaksikan korupsi di setiap lini. Dan ini telah menghasilkan bencana besar dan banyak orang justru mati karena korupsi. Apalagi di masa COVID ini. Thank you, Dr. Loncar. We still have questions, and all the questions is with context, so Dr. Loncar can understand that from our perspective in Indonesia in diverse context. So to build theology around or in the midst of pandemic. So this one is from Dwi Budi Cahyono. Pertanyaan dari Dwi Budi Cahyono dari STT Aletheia. Memikirkan teologi dalam konteks Indonesia dan Asia selama masa pandemi ini mendorong orang Kristen dan gereja-gereja untuk membangun teologi agama-agama untuk merespons situasi pandemik. Oleh karena agar Injil atau Kerajaan Allah dirasakan oleh semua orang. Terlebih bagi mereka yang secara langsung terdampak oleh COVID-19 atau mereka yang terpapar oleh COVID-19 pada COVID-19. Bisakah teologi Kristen bersama dengan agama-agama lain menghadirkan nuansa kerajaan Allah di dunia ini masa COVID ini? Atau apakah kita punya peluang untuk membentuk atau membangun teologi transformatif agar gereja-gereja dan orang-orang Kristen dapat menjadi agen-agen transformasi di dalam masa pandemi ini? Kedua dari Margareta Apitulei dari University in Molucas, Indonesia is an archipelago context. In this situation, Indonesia adalah negara archipelago. During this pandemic period is very difficult because it is hindered by vulnerable contextual Karena that are not. How rapid tools can be sent quickly? PCR result must be sent from the island to the province. Alat-alat dapat dikirimkan segera. And it takes a long time while the dari pulau-pulau ke ibu kota provinsi, dan ini distribusinya sangat lama sementara jumlah orang yang terkena COVID semakin banyak. Dalam konteks archipelago, saya rasa ini perlu dipikirkan dalam berteologi untuk konteks Asia. Kondisi archipelagic dari Indonesia. Bagi orang Maluku, a threat. How this is noticed by theology, but also the government which has been developing a very continual oriented yang telah mengembangkan. I think that's the two questions. Saya rasa itu dua pertanyaan dari untuk term ini. Ya.
teologi Kristen dalam kaitannya dengan COVID, teologi transformatif dalam kaitannya dengan COVID, konteks COVID. Saya rasa ini bagaimana kita menjadi agen transformasi dalam menciptakan atau membangun kerajaan Allah. Ini sebuah keprihatinan bagi semua pendeta, kemudian juga dosen teologi, mahasiswa teologi, para pengkhotbah. Dan fokus kita adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan juga plural. Dan kita harus jadi agen transformasi setiap waktu. Dan dari perspektif kekuasaan, semakin kita mendengarkan apa yang diinginkan orang-orang marginal, suara mereka harus didengarkan secara clear. Hanya jika itu terjadi, kita bisa mengkonstruk teologi transformatif, dan di situ kita bisa menjadi agen-agen perubahan. Mode kapitalis dari sistem ekonomi kita sekarang ini, saya telah menyebutkannya, itu telah gagal. Ini tidak bisa mengurangi kemiskinan. Sistem ini memperkaya sejumlah orang kecil, tapi mayoritas orang masih tetap hidup sebagai pengemis atau sebagai orang miskin. Kompetisi di situ, masyarakat yang berbasis kompetisi, dan akan ada yang kalah, dan mereka yang kalah itu tidak beruntung. 21% dari populasi dunia ini memiliki atau mengumpulkan seluruh resources atau sumber daya atau kekayaan yang ada di dunia ini. 1%. Di India, 1% orang dalam 1 detik bisa memiliki $5.000. Saya rasa di Indonesia juga sama. Saya nggak tahu. Tapi mereka sangat-sangat kaya. Dia sangat-sangat kaya. Di Indonesia ada James Riyadi, kaya sekali. Semua supermarket, rumah sakit, golf course, semua milik mereka. Inilah struktur kapitalistik ekonomi yang sangat opresif, menindas. Sangat susah bagi orang miskin untuk bertahan hidup. Dan hanya dengan solidaritaslah di antara kita bisa melawan ini semua. Waktu saya ngajar di Taiwan, kita sedang mengamati Seven-Eleven minimarket, bagaimana Seven-Eleven itu memiliki dampak pada penjual sayuran di jalan-jalan. Orang nggak lagi beli dari penjual sayur di jalan, tapi mereka pergi ke supermarket. Sehingga itu hanya menguntungkan bagi mereka yang kaya dan tidak bagi mereka yang miskin. Ini orientasi utuh tentang bagaimana kita menyikapi hal ini, menyikapi kapitalis sistem ini. Dan kita harus berbagi dalam solidaritas. Dan kita harus mempromosikan teologi seperti itu.
Saya nggak tahu deh apakah saya sudah menjawab semuanya atau belum, atau saya harus akhiri ini mungkin atau gimana? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Loncar. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Pandemi adalah tantangan bagi pendidikan teologi di masa depan. Pandemi mungkin akan terus berada bersama kita dalam jangka waktu yang lama. Kira-kira bagaimana mereformulasi pendidikan teologi sehingga ini bisa menyentuh kebutuhan jemaat masa pandemi ini. Kemudian dari Heru Imahwan, KMI, katanya, Loncar, apakah ini berarti semua atau setiap seminari atau STT perlu menambahkan satu mata pelajaran di kurikulumnya tentang pelayanan rural? Dari Darwita kemudian Perwati, katanya di Indonesia banyak orang tidak percaya COVID-19. Banyak orang juga di gereja membangun teologi yang mengatakan bahwa Allah itu lebih besar daripada COVID-19. Dan dampaknya adalah mereka tidak peduli dengan COVID dan masih ke gereja tanpa proteksi, tanpa masker dan lain sebagainya, dan hanya berdoa dan berdoa. Bagaimana kita membangun teologi yang dapat mengubah pemahaman mereka yang konservatif? Ya. Okay, let me share a statement. Theological curriculum in Asia Kurikulum teologi di Asia developed dibentuk by oleh sejumlah orang middle class, living kelas menengah yang tinggal few middle class trained in the West, yang tinggal di barat, living in the cities. tinggal di kota-kota besar. This is the problem. Ini masalah. What theological curriculum we have is developed by the Kurikulum kita dibentuk oleh orang-orang yang tinggal di kota, orang-orang menengah ke atas, dan orang-orang barat. friend in Myanmar. Saya punya teman di Myanmar. Went to Germany Dia ke Jerman. and then did his doctorate. Dia belajar S3, studi S3 di situ tentang Karl Rahner. He came back. Dan dia dengan bangga dia pulang. Found Dan dia to use nggak tahu waktu dia pulang ke sini dia bingung gimana mempraktekkan teologi saya di daerah rural. Nah, ini masalah. Anda melihat Artesia has now how many ATSEA sekarang excellence, eh, center of excellence. menjadi center of excellence. STT Jakarta salah satunya, Singapura juga ada, Hong Kong. MIT, CPU, all the colleges, Semua excellence of kampus ini study center of Artesia. sangat-sangat nomor 1 dalam hal pendidikan teologi mereka. Tapi mereka semua di kota-kota metropolitan. Tidak di daerah-daerah pedesaan. Tidak di daerah-daerah. Tidak bekerja keras untuk daerah-daerah. Orientasi pendidikan teologi kita sangat sangat condong kepada para elit dan situasi perkotaan. Kita membentuk teologi yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang biasa, orang-orang non-klerus. Oleh karena saya mengatakan, dua pertanyaan pertama seperti itu ya, maksudnya. Kurikulum teologi, pendidikan teologi harus keluar, harus disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang di desa. 4 years you spend on Karl Rahner, on Paul Tillich. Kenapa kita harus belajar terlalu banyak, terlalu eksesif, fokusnya berlebihan banget pada teolog-teolog barat? Tapi kenapa kita tidak mengembangkan kurikulum yang bisa memiliki dampak langsung pada komunitas rural, daerah-daerah?
Oleh karenanya, kita bisa membentuk 17 kurikulum untuk kampus-kampus di Myanmar. Dengan mengganti paradigma kita dari yang ke barat-baratan, teologi yang ke barat-baratan, kurikulum yang ke barat-baratan, kita geser menjadi teologi yang berorientasi pada pembangunan daerah lokal. Dan pendeta harus menjadi bukan hanya pengkhotbah, tetapi pengembang komunitas pedesaan. Ini yang kita butuhkan. Ya, orang punya pandangan negatif atau pandangan seperti, oh Allah lebih besar daripada COVID-19. Saya tidak akan pakai masker, saya tidak akan pakai proteksi apa-apa. Di India juga sama, seperti itu. Banyak orang yang mengkhotbahkan anti vaksin. Lalu ini 666 dan berbagai teori konspirasi lainnya. Hal-hal seperti ini, saudara. Oleh karenanya orang bingung. Orang bahkan menolak pakai masker dan pergi ke gereja. Banyak orang yang mati karena itu. Di India, lebih dari 400 pendeta mati. Di Myanmar juga lebih dari 170 pendeta telah meninggal. Dan dari gereja, karena menyanyi, berdoa bersama, tidak ada penjarakan sosial, tidak pakai masker. Beberapa gereja bahkan diidentifikasi sebagai penyebar COVID. Karena kita harus menghormati cara-cara saintifik untuk mencegah penyakit ini. Penjarakan sosial, cuci tangan, pakai masker. Ini adalah hal-hal mendasar yang bisa dilakukan. Ini hal yang harus kita pahami bersama. Jadi saya saya belum puas dengan orang-orang yang memasifkan kampanye-kampanye seperti ini tentang anti vaksin, anti masker, dan lain-lain. Terima kasih, Dr. Loncar. Kita akan melanjutkan pertanyaan kedua di term ini dari Ramses Simanjuntak. Saya mau memanggil Allah yang penuh belas kasihan karena dia berbelas kasihan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana memanifestasikan belas kasihan Allah dalam konteks gereja hari ini yang berhadapan langsung dengan pandemi COVID-19 global, di mana di sisi lain gereja juga terdampak oleh pandemi ini. Dan hal apa yang secara minimal dapat dilakukan oleh gereja yang sangat terdampak COVID-19. Kemudian dari UKIT, teologi dalam konteksasi hari ini termasuk dalam konteks pandemi, menurut saya, tidak bisa mengelak dari peran teologi Barat yang telah menciptakan kontur teologi di Asia, termasuk juga dalam menghadapi pandemi ini. Kita juga tidak bisa mengelak dari tradisi kita yang dari Barat. Nah, bagaimana kita membentuk model teologi dan tradisi
yang dibangun di atas wawasan Asia. Salah satu problem di teologi Asia hari ini adalah banyak teolog Asia, termasuk beberapa memilih mengajar di Barat. Dan juga ketiga adalah dari Desi Hutasoit, dari Purwati. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita membicarakan tentang ekonomi dalam pandemi ini? Apakah gereja bisa membantu menjawab persoalan ekonomi karena COVID-19? Okay, I think the questions are very broad. Pertanyaannya sangat luas. Some of the issues I have already responded because earlier, similar questions have been raised. Yeah, merciful God. Allah yang berbelas kasihan. Bagaimana show God's compassion. menunjukkan belas kasihan Allah saat gereja sangat terdampak oleh COVID-19 dan terdampak? Bagaimana kita menunjukkan belas kasihan saat kita bahkan tidak bisa melakukan apa-apa? Banyak gereja pendeta dipotong gajinya. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi di India banyak seminari juga terdampak. Ada pemotongan gaji setengah, 50%. Dan banyak mahasiswa yang tidak bayar tuition fee atau uang pangkal. Saat gereja juga sangat terdampak oleh pandemi, bisakah kita menunjukkan belas kasihan? Saya rasa ya. Masa krisis justru adalah masa terbaik kita menunjukkan belas kasihan kita. Tidak hanya ditunjukkan dengan cara memberikan uang kok. Karena uang saja tidak mengekspresikan level atau tingkat belas kasihan. Belas kasihan itu bisa direfleksikan dengan kamu berada bersama orang-orang yang membutuhkan. Dengan catch up dengan orang lain. Apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Tunjukkan solidaritasmu. Doakan mereka. Hanya itu saja kita bisa melakukan perubahan yang besar. He gives more food to the dog than the poor people. During this COVID time, ada orang kaya yang sangat perhatian sama anjingnya. Tapi di masa COVID ini, coba deh, Anda juga mencurahkan perhatian yang sama yang Anda curahkan ke anjing Anda juga ke seorang yang minta-minta. Dengan demikian orang bisa merasakan apa itu compassion, belas kasihan. Lakukan itu ke tetangga sebelah kiri kananmu dulu sajalah. Bukan buku yang kita baca yang dapat mencurahkan belas kasihan, tapi tindakanmu yang memberikan belas kasihan. Saya percaya pada model belas kasihan seperti itu. Bukan belas kasihan yang hanya dikhotbahkan dari mimbar, tapi yang dilakukan bahkan melalui aksi-aksi yang paling kecil sekalipun. Teologi Barat jika Anda membuat teologi Barat sebagai konsep saja, itu tidak akan membuat perbedaan apa-apa. Tidak akan mengubah apa-apa.
teologi apapun, baik Barat maupun Timur, Eropa atau Asia, atau teologi lokal. Tapi kalau itu tidak dipraktekkan, tidak berhubungan dengan konteks konkret, maka itu tidak akan membuat perbedaan apa-apa. Ketidakadilan akan tetap ada selama Anda diam, selama Anda tidak mempraktikkan, tidak mengamalkan teologi itu. Teologi bukan untuk dipercakapkan, tapi teologi untuk dilakukan. Lakukanlah teologi setiap hari, setiap hari dalam tindakan Anda. Ini yang akan saya katakan. Terima kasih, Dr. Longchar. Diskusi yang sangat kaya yang kita miliki. Saya rasa masih ada banyak pertanyaan, tapi karena waktu yang terbatas, kita tidak bisa merespon semuanya. Sehingga di akhir sesi ini, apakah ada pernyataan penutup dari Anda, Dr. Longchar? Silakan sampaikan kepada kami. Saya rasa saya sudah ngomong cukup banyak ya. Oke deh. Saya juga yakin setiap kita belajar hal-hal baru. Saya tidak akan membuat kesimpulan apapun, tapi setidaknya saya punya sejumlah highlight di paper dan presentasi Anda, dan juga selama diskusi ini. Terlebih soal STT-STT dan seminari-seminari, saya lihat ada perubahan yang penting dilakukan, yaitu dari pendekatan edukasi berbasis teologis filosofis menuju teologis dan analisis sosial dan perubahan. Dan seorang pendeta tidak hanya melayani di gereja, tapi juga menjadi pengembang komunitas, bekerja di komunitas yang beragam. Curriculum that designed and controlled by the urban elites to gather the need of urban dwellers. Dan perlu ada perubahan dari teologi yang berorientasi pada masyarakat urban atau pada elit-elit urban berorientasi pada pengembangan daerah. Kita sangat bersyukur atas kesempatan ini bisa belajar sama Anda, Dr. Longchar. Kita sangat-sangat minta maaf jika ada kekurangan dalam sesi ini. Kami harap Anda juga sangat-sangat sehat untuk terus bekerja dan juga melakukan pekerjaan Anda di masa susah ini. Terima kasih bagi para peserta sudah mau stay tinggal bersama-sama kami. Mari kita berikan pada Dr. Longchar aplaus karena telah bersama-sama kita. Ya, terima kasih. Thank you very much, Dr. Longchar.